Guys, ketemu lagi sama gue Faisal di Uzon Tech. Kemarin gue baru aja ikutan launching Infinix GT10 Pro, smartphone gaming terbarunya dari Infinix. Dan gue sendiri sebenarnya udah nyobain smartphone ini jauh sih sebelum peluncuran resminya. Gue punya beberapa catatan soal smartphone ini, baik itu kelebihan sama kekurangannya selama gue pakai smartphone ini sebagai daily driver, khususnya buat ngegame. Pengen tahu apa aja nggak? Yuk, kita tonton videonya sampai habis. Infinix masuk ke ceruk segmen smartphone yang menurut gue masih gede banget potensinya di Indonesia. Ya, smartphone gaming. Mobile gaming tuh sekarang udah lagi seksi-seksinya lah industrinya ya. Dan di segmen ini menurut gue cuman Asus aja yang rutin ngeluncurin smartphone gamingnya hampir tiap tahun. ROG Phone Series. Kayak Black Shark, Nubia, ya memang sih ngerilis juga tapi ya jarang-jarang. Dan Infinix berani masuk ke segmen ini dengan membawa bukan smartphone flagship, tapi seri high-end yang harganya ekstrim, Infinix GT10 Pro. Smartphone ini harganya nggak semahal ROG Phone 7 yang terbaru. Smartphone ini bahkan harganya mirip-mirip kayak smartphone mainstream di luar sana, cuman 3,4 jutaan aja. Tapi potensi dari smartphone ini gede banget. Baik itu dari spesifikasinya, bahkan dari tampilan luarnya pun ini udah gaming banget. Ya, catatan gue yang pertama alias kelebihan dari smartphone ini adalah desain gamingnya yang menurut gue, ya ini gaming, nggak gimmick. Banyak smartphone kelas menengah khususnya ya, yang kebanyakan ngegimmick gini. Oke, ini smartphone buat gaming nih, ini smartphone yang bisa buat gaming, performance-nya bagus, ini cocok buat gaming, dan lain sebagainya. Tapi gue nggak ngelihat hal itu sebagai faktor itu adalah smartphone gaming, karena desainnya ya mirip-mirip kayak smartphone mainstream pada umumnya. Ya nggak sih? Nah, Infinix GT10 Pro beda. Dia beneran smartphone gaming yang menurut gue jadi smartphone pertama bisa dibilang yang ngebuka segmen smartphone gaming kelas menengah. Smartphone ini emang desainnya nggak ekstrim kayak ROG Phone 7 yang mungkin mirip kayak pesawat di film-film sci-fi misalnya kayak pesawat alien gitu ya. Infinix GT10 Pro tuh ngusung desain namanya Cyber Mecha. Jadi mungkin terinspirasi dari robot-robot futuristik kali ya, dari robot Gundam mungkin, atau ya dari pesawat luar angkasa juga, tapi emang lekukan dari smartphone yang nggak ekstrim kayak ROG Phone 7. Desainnya nih memang kegolong unik sih. Transparan, ada dua warna, ada silver dan black. Kalau yang black itu tampilannya lebih ke glossy, sementara untuk yang silver, tampilannya lebih ke matte. Menurut gue, hero color dari Infinix GT10 Pro yang warna silver. Emang sih yang black menarik ya, karena ada dual tone warna juga, tapi yang menarik justru di silver. Secara tampilan emang kayak, ya ini cuma warna silver pada umumnya aja nggak sih? Dengan adanya panel-panel warna putih gitu ya, yang kelihatan biasa aja. Nah, di sini yang beda. Panel yang warna putih ini, kalau kena sinar UV atau sinar matahari, ini bakal berubah jadi kayak agak warna merah atau warna pink. Makanya gue lebih seneng nggak pakai casing ketika pakai smartphone ini. Jadi kayak Jakarta kan lagi panas-panasnya nih, kena sorot matahari ya berubah warnanya. Jadi kayak kelihatan stand out aja. Memang sih kelihatan dari belakang, kalian tahu nggak sih Nothing Phone? Ya, kelihatan dari belakang memang mirip-mirip kayak Nothing Phone dengan desain yang hampir mirip, desainnya yang transparan. Tapi seenggaknya inilah cara Infinix buat bikin diferensiasi di kelas menengah dengan masuk ke segmen smartphone gaming. Di bagian kameranya juga dibikin bentuknya yang agak ekstrim. Nggak lagi persegi atau persegi panjang, emang sih tetap kotak tapi dikasih sudut-sudut. Yang menurut gue inilah yang bikin beda dari smartphone kelas menengah lainnya. Nggak gaming kalau nggak RGB, oke? Infinix GT10 Pro tetap ada lampu tapi nggak RGB. Jadi cuman lampu biasa aja yang warna putih dengan animasi naik turun yang bisa diatur di settings smartphone ini. Dan juga lampu ini cuman bisa nyala di beberapa kondisi aja. Misalnya ketika kita lagi main game, atau dengerin musik, atau misalnya ada notifikasi maupun panggilan masuk. Dan juga ngecas, jadi otomatis lampunya bakal nyala. Cuman sayangnya di unit yang gua pakai sekarang, entah kenapa lampunya nih gangguan. Lampunya tuh nggak nyala, entah itu di cas, di telepon, notifnya nyala, masuk notif, ataupun main game, ini tetap nggak nyala. Ini gue lagi nyalain game,
tetap nggak nyala nih lampunya. Jadi ya mungkin defect di hardware, gua nggak tahu, atau mungkin ada error di software. Tapi yang jelas meskipun lampunya mati, ya tetap aja sih secara performance atau experience nggak ada beda sih, tetap sama. Catatan yang kedua masih di kelebihan dari Infinix GT 10 Pro adalah bagian layarnya. Layar smartphone ini, kalian percaya nggak sih layar smartphone harga 3 jutaan? Ini tuh bukan IPS LCD lagi, layarnya udah OLED, ukurannya 6,67 inci dan resolusinya Full HD+. Lihat, bezelnya hampir simetris kiri kanan atas bawahnya. Jadi di bagian dagunya nggak tebal. Ketika smartphone menengah lainnya itu punya bagian dagunya tuh yang tebal gitu, jadi kayak kelihatan kagok aja. Dan yang menariknya, smartphone ini juga udah ngedukung refresh rate 120 Hz, touch sampling rate di 360 Hz, HDR10 juga udah didukung sama layar smartphone ini. Terus juga sertifikasi Widefine L1, jadi kalian bisa nonton Netflix atau Amazon Prime di resolusi Full HD, asal paketnya sesuai. Dan satu lagi, kedalaman warnanya itu udah 10 bit alias 1 miliar warna. Bayangin, smartphone 3 jutaan punya teknologi layar selengkap itu. Satu lagi, ada in-display fingerprint. Ketika smartphone harga 3 jutaan lainnya mungkin fingerprintnya digabung di tombol power di samping atau di bagian belakang, smartphone ini udah didukung sama teknologi in-display fingerprint. Cuman kekurangannya, ya teknologinya mungkin agak terbatas ya. Terbatas dalam artian karena ketika gue coba, responsifnya tuh kurang buat ngenalin jari, jadi agak lama buat ngebuka lock screen pakai sidik jari. Jadi gue lebih seringnya sih masukin pin, karena kadang sidik jari gue nggak dikenalin, ataupun ketika dikenalin buka lock screen-nya memang agak lama. Catatan yang ketiga, masih kelebihan dari Infinix GT 10 Pro adalah OS-nya. Pure XOS 3 berbasis Android 13. Di depan ada kata Pure nih. Jadi kalau di OS di pengaturannya sih dibilangnya ini adalah XOS 13 GT berbasis Android 13. Apa bedanya sama XOS dari Infinix ataupun dari smartphone Tecno? Bedanya OS ini nggak ada bloatware. Jadi ketika kita masuk booting terus masuk pengaturan pertama, kita langsung disajiin sama cuman aplikasi Google aja dan 1 atau 2 aplikasi bawaan dari Infinix, yaitu CarCare dan Etalase Apps. Sisanya udah aplikasi Google. Saking bersihnya XOS GT ini. Dan yang kedua, nggak ada iklan sama sekali. Itu yang gue apresiasi, karena sorry to say, jeleknya smartphone Infinix emang murah, tapi OS-nya dikorbanin banget experience-nya. Experience-nya tuh kadang ya entah itu ada bug, entah itu ada iklan di mana-mana di aplikasi bawaan atau di recent apps, itu selalu ada iklan. Nah, di smartphone ini bebas iklan dan juga bebas dari bloatware. Jadi ya lebih enak aja buat dipakai, sama udah dimaksimalin buat dipakai nge-game. Jadi kalau misalnya kita nge-game, ada pengaturan game yang menurut gua cukup lengkap. Di sini mulai dari pengaturan performance-nya, ada performance mode, ada power saving mode, dan lain sebagainya. Terus juga ada fitur buat maksimalin koneksi internet, ada fitur bypass charging, nanti akan gua bahas di berikutnya. Terus ada fitur juga kayak ada fitur juga buat mempercepat responsivitas layar, nge-hide notification, sampai FPS counter. Jadi lumayan lengkap fitur-fitur di XOS 13 GT berbasis Android 13 ini. Gue sih berharapnya OS ini tuh diterapin di semua smartphone Infinix ke depannya sih, karena ini jadi enak banget loh. Awalnya XOS tuh bukan OS favorit gue, tapi setelah gue pakai Infinix GT 10 Pro, lumayan menarik nih XOS ini buat dipakai. Seperti yang gue bilang tadi, smartphone ini tuh nggak masuk ke seri flagship kayak ROG Phone series gitu. Jadi makanya nggak pakai prosesor flagship juga, nggak pakai Snapdragon 8 Gen 2 ataupun MediaTek 9000 series. Smartphone ini cuma pakai MediaTek Dimensity 8050. Buat flashback sedikit, sebenarnya ini tuh prosesor yang sama dengan Dimensity 1300, cuman ganti nama aja. Jadi MediaTek tuh udah mulai nge-rename banyak prosesornya, khususnya untuk menengah ke bawah, menengah ke atas juga. Jadi berurutan, ada 9000 series, ada 8000 series, 6000 series, dan seterusnya. Nah, yang 8000 series ini tepat di bawah seri 9000. Jadi di bawah flagship, which is itu berarti seri high-end. Nah, Dimensity 8050 ini punya clock speed sampai 3 GHz, terus juga disandingin sama RAM 8 GB,
LPDDR4X yang lebih cepat dari LPDDR4, sama juga memori penyimpanan 256GB berjenis UFS 3.1. RAM-nya emang agak lawas, tapi nggak terlalu lawas karena emang masih dipakai di kelas menengah. Tapi yang menarik adalah memori penyimpanannya yang udah UFS 3.1. Memori yang punya write dan read speed yang lebih cepat daripada UFS 2.2. Jadi, kalian kalau booting, ngeload game yang lebih berat, itu bisa lebih cepat di smartphone ini karena memorinya punya write dan read speed yang ngebut. Kalau memori 256GB masih berasa kurang, masih ada slot microSD 1TB tanpa ngorbanin SIM kedua. Jadi ada triple slot di smartphone ini, itu kabar baiknya. Kalian pasti nanya, benchmarknya berapa? Oke, gue kasih jawabannya di sini. Gue nyobain beberapa benchmark, Antutu, 3D Mark, sama PC Mark. Kalau di Antutu sendiri skornya 745 ribuan. Bayangin, smartphone 3 jutaan, skor Antutunya 745 ribuan. Kalau dibandingin, setaranya sama apa ya? Kalau kalian bingung, ini setara sama Snapdragon 870. HP yang pakai Snapdragon 870 itu biasanya di atas 4 jutaan. Contoh kayak Poco F4 misalnya. Terus juga ada beberapa smartphone lain lah yang pakai Snapdragon 870 yang kayaknya nggak ada deh di rentang harga 3 jutaan, ya nggak sih? Nah, skor 745 ribuan ini udah tinggi banget sih buat sebuah smartphone kelas 3,4 jutaan. Nah, di 3D Mark gue nyoba di 3D Mark with Live Extreme. Gue nyoba di 3D Mark with Live Stress Test. Smartphone ini punya stabilitas performance grafik yang menurut gue sangat baik sih. Karena 3D Mark mencatat kalau stabilitasnya mencapai 96,5% dengan rata-rata frame rate yang tembus 34 fps dan skor terbaiknya itu mencapai 4.565 poin. Itu raihan yang menurut gue impresif buat sebuah smartphone harga 3 jutaan. Tapi ya emang suhunya meningkat drastis karena with live stress test sendiri kan uji cobanya itu selama 20 menit. Jadi suhunya itu bisa tembus ke 45 derajat. Jadi emang agak hangat, agak panas sebenarnya smartphone ini ketika kita pakai stress test. Simulasi yang sama akhirnya gue pakai di main game. Nah, inilah salah satu kekurangan dari Infinix GT 10 Pro yang menurut gue harusnya si Infinix bisa kasih upgrade lah untuk seri GT berikutnya mungkin. Karena ketika gue main game berat, misal kayak Call of Duty, selama lebih dari 20 menit, 30 menitan lah buat main Battle Royale, dengan grafik yang maksimal di grafik very high dengan frame rate max, itu smartphone ini berasa stuttering. Stuttering dalam artian ngalamin frame drop, dan bodi ponsel udah mulai agak kurang nyaman buat dipegang karena agak anget. Padahal bingkai dan bodi belakang smartphone ini tuh terbuat dari plastik, bukan kaca, tapi lumayan anget buat digenggam. Jadi ya agak kurang nyaman sebenarnya ketika gue main game AAA dengan durasi yang cukup lama. Tapi kalau main game Mobile Legends atau mungkin Free Fire sih aman-aman aja sih. Gue mainin mungkin sekitar 20 menitan Mobile Legends, memang sih memang sih nggak intens banget ya. Masih normal-normal aja, tapi yang jadi masalah ketika gue mainin game dengan grafik yang lebih baik. Lanjut ke pengujian di PC Mark. Di PC Mark juga, smartphone ini mencatatkan skor yang menurut gue tinggi banget, 14.578 poin, dan performance-nya manteng 100%, stabil. Padahal pengujian berlangsung sekitar 7 menitan. Jadi ya, sebenarnya performance dari smartphone itu stabil, tapi kalau dikasih tugas yang agak berat, barulah kelihatan anomalinya, mulai berasa stuttering, frame drop, dan lain sebagainya, dan anget juga. Jadi ya, mungkin bisa di-upgrade lah. Kayak misalnya kasih vapor chamber yang lebih luas, atau sistem pendingin yang lebih proper untuk generasi berikutnya. Baterai jadi salah satu kelebihan dari Infinix GT 10 Pro, karena kapasitasnya 5000 mAh, dengan fast charging 45 watt yang udah ngedukung power delivery juga. Jadi, adapter fast charging ini bisa dipakai kalian buat ngecas laptop yang ngedukung teknologi yang sama. Jadi ya kalian bakal efisien aja sih kalau bawa chargeran gitu. Nah, baterai 5000 mAh ini bisa tahan, punya screen on time sampai 12 jam 37 menit dengan baterai tersisa 19%. Itu sangat baik banget ya untuk sebuah baterai 5000 mAh. Jadi kalian seenggaknya bisa pakai smartphone ini, sekali ngecas bisa dipakai hampir seharian penuh.
So, buat ngecasnya sendiri, itu cuma butuh waktu 49 menit aja, dari 19% sampai penuh, dengan kondisi layar aktif dan intensitas cahaya 50%, sama smartphone terhubung ke jaringan Wi-Fi. Smartphone ini emang smartphone gaming, tapi Infinix masih tetap bawain kamera 108 megapiksel buat smartphone ini. Kualitasnya so-so sih sebenarnya, karena kamera 108 megapiksel ini nggak terlalu dituning dengan cukup baik oleh Infinix by software ya, karena hasilnya ya agak standar sebenarnya, tapi ya emang masih bisa dinikmatin. Sementara dua kamera lainnya sendiri itu punya sensor 2 megapiksel, depth dan makro, ya sebagai kamera sekunder aja sih buat mungkin iseng-iseng motret foto potret atau foto makro gitu ya kalau lagi bosan ngegame, tapi ya emang kualitasnya agak terbatas sih. Maklum sebenarnya karena ini smartphone gaming ya, agak beruntung juga buat kalian yang beli smartphone ini karena udah dapat kamera utamanya 108 megapiksel. Sementara buat kamera depan udah 32 megapiksel tapi fix fokus. Well, selama gue pakai smartphone ini selama ya kurang lebih semingguan kali ya, impresi gue sih sebenarnya positif-positif aja ya soal Infinix GT10 Pro ini. Malah gue amazed dengan keberanian Infinix yang mungkin kayaknya nggak nyari untung deh jualan HP ini. Bayangin aja 3,4 juta, Dimensity 8050, fast charging 45 watt, layar OLED yang full spec, in-display fingerprint pula, kamera 108 megapiksel, desain yang gaming banget, coba. Bayangin gitu, kayak ini Infinix nyari berkah apa nyari untung gitu jualan smartphone ini. Kayak gua akhirnya sadar karena mungkin GT10 Pro ini sebagai pembuka jalan aja buat Infinix untuk masuk ke segmen yang lebih serius ya, di segmen smartphone gaming. Sementara GT series sendiri ini di positioningnya itu berada di antara Note series sama Zero series. Berarti kan harganya emang bakal berada di bawah Zero series, sekitar di 3, 4, atau bahkan 5 jutaan. Sementara kan Zero Ultra misalnya itu kan udah tembus 6 jutaan ya. Jadi ya ini mungkin kedepannya ada GT series terbaru lainnya yang bakal di bawah 6 juta. Tapi dengan harga 3,4 juta ini worth it banget sih. Terutama buat kalian para gamer casual atau gamer yang budgetnya cekak, tapi pengen main game apapun dengan cukup lancar, ya smartphone ini ya cukup oke buat bisa kalian pilih. Apalagi buat orang-orang yang pengen kelihatan beda, nggak usah pakai casing aneh-aneh, smartphone ini aja udah kelihatan aneh dibandingin sama smartphone kelas menengah lainnya. So, good job buat gadget pertama Infinix di segmen gaming ini. Menurut gue ini patut buat diapresiasi dan sebenarnya gue tunggu sih iterasi berikutnya yang jauh lebih baik daripada GT10 Pro ini. Gitu aja ulasan gue, review gue dari Infinix GT10 Pro. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Yuzon Tech biar tahu hands-on, first impression, unboxing, review lengkap dari gadget-gadget yang beredar di Indonesia. Gue Faisal, pamit.